Because Indonesia is made up of thousands of islands and hundreds of languages and people from scores of regions and ethnic groups. My time here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. Beberapa dalil politik 30 menit dan seluruh bangsa seperti tersihir. Saya kira ada sesuatu yang lepas dari kendali kita, bahwa kita tidak bisa menyihir diri sendiri dan kita perlu sihir dari luar. Dan kita tahu yang diucapkan oleh si pesinggah ini adalah sesuatu yang sebetulnya kita kenali sebagai problem kita, tapi psikologi kita menahan untuk mengucapkannya. Jadi kita pakai suara orang ketiga. Jadi sebetulnya ini mental politik kita itu seperti mental dubber, dubbing, lip sync. Kita menikmati keadaan itu dan kita percaya bahwa dengan sindiran Obama, bangsa ini bisa berubah dalam soal toleransi. Bisa berubah. Obama mungkin masih di kira-kira 30.000 feet di atas permukaan laut. Ada berita masuk. Siswi SMP negeri, kalau nggak saya di Pasuruan, diperiksa keperawanannya. Saya membayangkan bahwa 2 minggu lalu ada berita bahwa negara Taiwan teleskopnya berhasil menemukan planet yang mirip bumi. Dan oleh karena itu, seandainya bumi ini kehabisan sumber daya karena dikuras oleh politik, dikuras oleh bisnis, seandainya kehilangan sumber daya, ada bumi kembar yang bisa diakses secara teknologi. Kendati itu baru dipikirkan dalam laboratorium, tapi teleskop Taiwan berhasil menemukan itu. Mata kita dipakai untuk meneropong vagina perempuan SMP, SD. Ini bukan soal ketidakmampuan orang Indonesia untuk meneropong alam semesta, tapi ada keadaan kebudayaan, ada kekuasaan kebudayaan yang mengarahkan akal pikiran kita untuk meneropong alat kelamin dibandingkan meneropong planet lain. Setiap malam minggu ada segerombolan pemuda beringas muter kota menebar moral. Tapi saya baca juga di media massa, ada pemuda yang berkeliling dunia membawakan lagu-lagu perdamaian dengan menggesek biola. Ada kontras. Ada seorang penyair tua yang terus-menerus membuat syair yang lebih sebagai fatwa, yang membenci tubuh perempuan. Inisialnya pun nggak akan saya sebutkan. Pada saat yang sama, 2 anak SMA yang pasti usianya 18 dari usia si penyair tua itu
memenangkan medali biologi berkali-kali di tingkat dunia. Dia biasa dengan tubuh manusia. Ada kontras dalam kehidupan kita hari ini. Sebuah partai politik mengusung seorang tiran untuk jadi pahlawan. Partai politiknya nggak mau saya sebutkan juga, tapi saya sebutkan aja warna benderanya kuning. Pada saat yang sama kita baca di surat kabar, ada seorang perempuan desa menggali bukit dengan tangannya sendiri dan mengairi desa itu agar supaya dapat air. Ada kontras. Ada pengusaha yang lumpurnya harus dibersihkan oleh negara. Kita hidup di dalam dua republik. Ada Republic of Fear dan ada Republic of Hope. Tapi saya melihat pemerintah sepertinya lebih ingin berdamai dengan Republic of Fear. Keterangannya jelas, karena di situ ada statistik pemilu. Di situ ada jumlah suara yang signifikan. Jadi kalau saya katakan bahwa pemerintah menunggangi dua republik ini demi kepentingan akumulasi kekuasaan, maka itu ada buktinya. Nah, kalau hari ini kita atau saya diminta untuk mengucapkan beberapa keterangan tentang hubungan antara ide republik dan akal sehat, dari awal kita tahu bahwa republik ini dimaksudkan untuk memelihara akal sehat. Karena itu konstitusi kita mengatakan tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi Anda akan kaget kalau Anda lihat bahwa di dalam konstitusi amandemen dan hasil amandemen itu di copy paste di dalam undang-undang pendidikan. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan akhlak anak didik, bukan meningkatkan kemampuan akal anak didik. Itulah yang menerangkan kenapa kita lebih ingin meneropong vagina anak SD daripada meneropong alam semesta. Ini soal yang serius. Saya punya sedikit pengalaman naik taksi. Terus taksinya curhat. Dia bilang, saya baru dari sebuah lokasi. Dia tunjuk lokasi itu dan menanyakan rumah seseorang yang memanggil taksi itu pada anak SD mungkin 6 tahun. Dan anak itu bilang begini, ya saya tahu itu Pak supir taksi, di sebelah sana itu rumah orang kafir. Anda bayangkan anak umur 6 tahun, dia tahu apa artinya kafir dan diucapkan dengan kebencian. Ada problem di dalam kurikulum kita, ada problem di dalam sistem pendidikan kita. Itu menjelaskan bahwa di belakang ruang publik ada ruang yang lebih berbahaya yang mendidik orang untuk jadi intoleran. Dan ruang itu dimanfaatkan oleh negara. Karena ruang itu isinya adalah statistik pemilu. Kita ragu apakah republik ini didirikan demi agama. Sumpah Pemuda mengucapkan 3 janji, 3 sumpah. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Para pemuda tidak ingin beragama satu, tidak ingin berbusana satu. Jadi social origins dari bangsa ini adalah pluralisme. Dan pluralisme itu kita capai 17 tahun sebelum teks proklamasi ditulis. Jadi kalau dicari apa asal usul dari kemajemukan kita, ya Sumpah Pemuda. Energi itu yang sebetulnya kita perlukan hari-hari ini. Tapi Anda lihat bahwa Sumpah Pemuda justru dirayakan dengan penuh tafsir agama. Bahkan tema Sumpah Pemuda bulan lalu adalah keberagaman dan keberagamaan.
Negara memainkan diksi beragam dan keberagamaan. Tidak ada sumpah keempat yang berbunyi kami putra putri Indonesia mengaku beragama satu, berbusana satu, berjalan pikiran satu, dan berpacar satu. Kalau itu boleh. Jadi kalau sekarang ada debat tentang apakah negara ini sekuler atau bukan, jelas sumber kebudayaan kita mengucapkan secara eksplisit bahwa ini adalah negara sekuler. Urusan agama tidak boleh dicampur oleh negara. Saya kira saya betul-betul telah melenceng dari teks ini. Kita ingin hitung sampai seberapa jauh kondisi ini bisa kita pertahankan. Kita lihat bahwa sumber kaderisasi politik kita adalah partai politik. Dan itulah yang sebetulnya menjadi penyebab utama gagalnya kita mengucapkan dalil-dalil bernegara secara sekuler. Kita menganggap bahwa warga negara itu ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Mayoritas artinya mereka yang saleh, mereka yang surplus ayat. Kalau ada defisit ayat, Anda jadi warga negara kelas 2. Padahal kewarganegaraan hanya dihitung berdasarkan satu ayat. Kita sama-sama hanya ditentukan dalam jarak yang sama dari ayat konstitusi, bukan ayat-ayat suci. Konsekuensinya malah jauh sekali. Undang-undang dasar kita mengatakan bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Tuhan tidak berdaulat di NKRI. Maaf aja. Tuhan berdaulat di hati orang yang percaya adanya Tuhan. Dan sialnya soal agama ini makin lama dijadikan sebagai satu-satunya ukuran parameter kewarganegaraan. Padahal agama itu adalah di dalam konstitusi adalah hak. Hak itu boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Saya kira saya mesti ucapkan ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Bahwa agama itu adalah catatan administrasi negara. Wah, Anda beragama A, Anda beragama B. Untuk kepentingan apa? Supaya kalau Anda mati, kita tahu dikubur di sebelah kiri atau sebelah kanan jalan karet. Itu aja intinya. Negara sama sekali tidak boleh menafsirkan, membela, mempertahankan isi doktrin dari satu agama. Dia hanya mencatat untuk keperluan administrasi. Sama seperti pekerjaan Anda apa, seks Anda apa. Dia hanya boleh catat itu sebagai statistik kependudukan itu. Tapi politik kita mengeksploitasi itu seolah-olah itulah sumber perumusan kewarganegaraan. Maka disebutlah bahwa mayoritas artinya dia sekaligus menentukan hierarki kewarganegaraan. Padahal kalau kita bikin semacam analisa kecil-kecilan, mengapa mayoritas selalu sinonim dengan agama? Bukankah itu data demografi biasa? Bagaimana kalau etnis yang kita jadikan ukuran mayoritas? Orang Jawa pasti adalah mayoritas. Bagaimana kalau pendidikan kita jadikan dasar untuk mengukur mayoritas? Maka orang bodoh adalah mayoritas. Apakah negeri ini mau diatur? Bahkan kalau kita studi agak cermat dengan metodologi yang khas, kita akan tahu bahwa lebih banyak orang mengangkat tangan kiri daripada tangan kanan. Jadi yang mayoritas adalah pemakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Jadi kita seolah-olah dijebakkan pada satu problem yang sebetulnya di dalam logika gak ada nilainya. Tetapi karena secara politik dia berguna untuk pengumpulan suara pemilu, maka negara ikut menunggangi keadaan ini. Penunggang pertama namanya Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi merumuskan dalil bahwa pikiran mayoritas harus dipertimbangkan di dalam pembuatan keputusan judicial review, terutama dalam soal undang-undang pornografi kemarin. Jadi itu disebut suara mayoritas. Kita tahu bahwa kalau kita debat di Mahkamah Konstitusi, yang kita bawa ke sana adalah argumentasi publik. Oleh karena itu disebut sebagai review. Saya mengajukan dalil dan saya bersedia untuk dibantah dalil itu dengan kekuatan argumen publik. Tapi Anda tahu di Mahkamah Konstitusi, dalil itu diucapkan dengan mengacu pada kitab-kitab suci. Bagaimana mungkin Anda membantah dalil yang ditulis bukan oleh manusia? Atau diinspirasikan oleh bukan manusia? Saya nggak bisa berdebat kalau lawan debat saya mendatangkan ayat sebagai alat bantu untuk mengambil keuntungan politik. Dan alat bantu itu ditopang oleh suara yang keras di belakang. Dan dengan jubah yang betul-betul memperlihatkan semacam fear. Seharusnya Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi melarang orang mengajukan dalil yang tidak bisa dibantah di dalam ruang debat konstitusi. Tapi yang kita lihat adalah diizinkan orang menggunakan dalil agama. Dalil agama itu mungkin dia baru benar kalau kita bisa mempercepat tibanya akhirat, sehingga kita bisa ukur dalil itu bekerja apa enggak. Ini sekali lagi, ini ada rejim kesolehan. Rejim yang berdasarkan diri pada semacam kepalsuan kesolehan. Jadi kalau institusi negara dihegemoni oleh kekuatan yang non-negara, ada problem dengan republik ini, ada problem dengan akal sehat. Apakah Mahkamah Konstitusi tidak mengerti bahwa kedaulatan rakyat itu tidak identik dengan mayoritarianisme? Bahkan kedaulatan rakyat dipergunakan untuk menghalangi jangan sampai demokrasi berubah menjadi mayoritarianisme. Oleh karena itu kedaulatan rakyat tidak boleh dirumuskan secara statistik, apalagi secara jumlah. Kalau Anda sebut mayoritas kan Anda mesti sebutkan jumlahnya yang 80% itu. Jadi sebuah mahkamah yang seharusnya merawat akal sehat konstitusi juga menyebabkan negeri ini kayak sembelit, mual karena mendengar keputusan mahkamah yang didasarkan pada dalil-dalil agama. Dalam ilmu kedokteran, sembelit itu artinya konstipasi. Kita bisa ganti sekarang mahkamah konstipasi. Teman-teman yang baik. Institusi lain yang perlu kita sorot adalah DPR. Kalau saya ke DPR beberapa kali ada diskusi di situ, itu seperti kita masuk ke dalam sebuah bangunan yang berisi tubuh-tubuh tanpa kepala. Menggeletak begitu aja, kalau orang Jawa bilang being in itself. Sehingga kita tidak mendengar argumentasi bermutu dari anggota DPR. DPR itu sebetulnya adalah tempat lalu lintas pikiran, bukan lalu lintas tubuh-tubuh tanpa kepala. Tapi itu faktanya. Dan tubuh-tubuh itu tidak ada suara. Satu-satunya suara yang kita dengar dari tubuh-tubuh itu adalah dengkuran orang yang kekenyangan. Dia nggak tahu agenda rapat apa, dia mendengkur di situ. Itulah sebabnya seandainya separuh dari IQ di ruangan ini itu bertambah dengan IQ 560 orang
di Senayan, masih ada kembaliannya di sini. Tapi politik bukan urusan tukar tambah kecerdasan. Politik adalah mengorganisir diri untuk bertempur, untuk perlawanan. Sekedar tukar tambah kecerdasan nggak ada nilainya. Kita tidak mendengar satu argumen bermutu dari siapapun di DPR karena dia merasa dia adalah majikan rakyat. Padahal waktu pemilu dia adalah pengemis suara rakyat, ngemis. Kalau selesai dia berubah jadi majikan. Kalau saya bilang bahwa you itu kan adalah babunya saya, babunya rakyat, budaknya rakyat, dia marah ya. Padahal faktanya dia budaknya rakyat, dia diutus oleh rakyat untuk mewakili jadi legal standing rakyat di parlemen karena rakyat malas ke situ. Itulah dasarnya sistem representasi. Karena itu ada representasi, tapi dia berubah menjadi arogan. Nah ini yang menerangkan defisit akal di parlemen menyebabkan defisit etik. Akal parlemen itu akal miring, itu yang menyebabkan gedung DPR ikut miring 7 derajat. Nah kita ada di dalam situasi itu. Kalau kita lihat misalnya politisi mengucapkan pikiran itu seperti dia menghafal sesuatu yang diberi pada dia oleh partai dan dia nggak tahu apa maknanya. Dan itu sebetulnya berlaku secara umum di dalam kultur politik kita. Kemampuan mengabstraksikan problem politik, bahkan kemampuan membuat metafor pun kita nggak bisa ya. Anda bayangkan, saya kasih contoh. Waktu Presiden Soekarno kalah berkelahi secara politik dengan Sultan Syahrir di awal-awal Republik, wartawan datang pada Soekarno dan bertanya, Bung Karno, Anda patah dalam politik. Kata Bung Karno, Anda tahu rotan? Ya, seperti rotan saya hanya melengkung, tidak patah. Kan you bayangkan metafor itu dengan ucapan Presiden SBY. Saya dizolimi, saya dikeroyok. Kemampuan membuat metafor pun nggak bisa. Itu bedanya antara beda antara pemimpin dan pemimpi. Kita tidak memperoleh sugesti politik dari kepemimpinan presiden yang sekarang. Setiap pemimpin dia pasti ediks, pasti apa namanya, adiksi pada kekuasaan, nyandu pada kekuasaan. Tapi nggak ada soal, itu biasa dalam politik. Tapi kecanduan itu harus mengakibatkan imajinasi, sama seperti orang yang kecanduan. Tapi kekuasaan yang tidak menimbulkan imajinasi pada rakyat, itu adalah kekuasaan seorang pesolek. Nah kita nggak dapat itu, kita kehilangan kecerdasan dalam politik, imajinasi dalam politik, sugesti dalam politik nggak kita peroleh. Karena itu kita import sugesti dari luar, sugesti dari Obama itu. Dan soal impor-mengimpor ini, kita adalah rajanya. Kita marah pada Barat, tapi kita impor pemimpin Barat. Kita marah pada peradaban Barat, tapi bahkan ideologi kita impor dari Barat. Saya terangkan agak cepat. Pancasila itu kita impor dari Barat.
Kita menyebutnya sebagai digali dari dalam bumi Indonesia, padahal itu barang impor. Sila pertama, monoteisme itu. Yahudi itu agama barat, Islam agama barat, pada waktu itu Oksidental, Kristen agama barat. Jadi agama-agama kita kan kita impor, agama asli kita adalah animisme, panteisme, dan itu sekarang yang dimusuhi oleh 5 agama itu. Padahal itu agama pendatang. Agama tuan rumah itu ada di dalam komunitas-komunitas etnis itu. Jadi kadangkala kita nggak punya akal sehat buat mengakui bahwa bahkan ideologi negara kita impor. Sila pertama itu betul-betul monoteisme dikenal di barat, di Indonesia tidak dikenal. 5 agama itu adalah agama dari benua Eropa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru kita tahu setelah Soekarno belajar tentang revolusi Prancis, humanisme. Sila ketiga, persatuan. Itu adalah nasionalisme Eropa. Sistem filsafatnya datang dari Immanuel Kant. Promosi di dunia ketiga dibuat oleh Dr. Sun Yat-sen. Apalagi sila keempat, demokrasi. Seorang Indonesia asli tidak mengenal demokrasi. Suksesi dalam politik Indonesia terjadi dengan tusuk menusuk keris. Suksesi kita berdarah-darah, tidak dalam sistem pemilihan umum. Itu kultur politik asli kita. Keadilan sosial, kita nggak kenal keadilan sosial sebelum Soekarno membaca Marxisme. 3 kali dia baca. Jadi Anda lihat bahwa alam pikiran kita pun adalah alam pikiran yang elemennya dari Barat. Dan kita tidak malu mengatakan itu karena kita bisa katakan bahwa ya Soekarno memang seorang yang sejak awal mampu meramu pikiran-pikiran Barat. Bukan pikiran Jawa Barat. Jawa Barat itu pusat Jawa Barat di Kecamatan Cikeas. Jadi sebetulnya dari awal bangsa ini sudah mengalami globalisasi. Kita biasa bertukar pikiran di dalam terminologi dunia. Kalau Anda nggak percaya, Soekarno nggak ngerti bahasa Sanskerta. Di perpustakaannya tidak ada buku Sanskerta. Dia mengerti bahasa Jerman, dia mengerti bahasa Inggris, dia mengerti bahasa Prancis. Jadi dari segi metodologi, Pancasila itu dirumuskan dari sumber-sumber referensi Barat. Jadi saya kira keliru kalau dikatakan bahwa itu adalah jalan pikiran asli digali dari dalam bumi Indonesia. Yang betul-betul digali dari dalam bumi Indonesia cuma 2. 1, singkong. 2, tulang belulang korban kekerasan militer di Aceh, Tili, Lampung, Tanjung Priok. Itu yang digali dari bumi Indonesia. Kalau hari ini Anda lakukan penggalian di Pantai Kute, Anda ketemu botol Coca-Cola dan kondom. Itu juga digali dari bumi Indonesia. Jadi kadangkala kita gugup dan gagap untuk menyadari bahwa dari awal negeri ini sudah plural, bergaul dengan pikiran dunia. Lalu kita bentengi kegagapan itu dengan berbagai jenis moral komunal. Saya masuk sedikit pada soal moral komunal itu. Panitia tolong kasih tahu kalau udah selesai waktunya. Kita memilih demokrasi, tetapi kita mengaktifkan demokrasi dengan moral komunal, bukan dengan moral publik. Ini ada problem. Kenapa begitu? Waktu reformasi kita mengatakan stop dengan otoritarianisme dan kita ingin berpindah secara kualitatif dari satu orde yang otoriter, totaliter ke orde yang demokrasi, terbuka ya. Dan kita download demokrasi itu dari Barat. Itu kita download. Sistem itu bertanya, safe as what? Kita nggak tahu, kita gugup. Kita penjat folder komunalisme. Maka jadilah demokrasi itu kita download ke dalam folder komunalisme. Isi komunalisme itu adalah feodalisme, intoleransi, fanatisme,
Jadi kita lihat tidak compatible software demokrasi diinstal ke dalam tubuh feodal. Dan tubuh feodal itu kita lihat sempurna pada bahasa tubuh presiden. Inilah yang dimanipulasi sebagai sopan santun. Jadi kalau tubuhnya kaku, bahasanya datar, itu artinya sopan santun. Dan kita diminta untuk mengikuti docilitas body semacam itu, tubuh yang ditaklukkan oleh mentalitas feodal. Padahal kita telah memilih demokrasi, di mana kritisisme adalah dasar hidup, denyut jantung dari demokrasi. Tapi kalau kritisisme membuat kuping presiden merah, itu berarti kita melanggar sopan santun kebudayaan. Padahal sopan santun itu perjanjian 2-3 orang dalam kehidupan publik. Sopan santun bukan aspek utama dari kehidupan politik. Jadi gugup dan gagap sama halnya waktu kita deal dengan globalisasi. Kita sebut kita anti globalisasi. Tapi kalau ditanya, oke, kita anti globalisasi, mari mengorganisir partai komunis. Gak mau juga. Marxisme dilarang. Loh, satu-satunya lawan tanding dari neoliberalisme adalah komunisme, Marxisme. Tapi justru kita bereaksi baik pada neoliberalisme maupun pada Marxisme dengan mendatangkan ayat-ayat agama. Jadi cuma di negeri ini ada keganjilan. Dua ideologi yang bermusuhan kita musuhi sekaligus. Jadi luar biasa sinting jalan pikiran. Apalagi ya. Oke, kalau kita lihat sedikit soal yang hari-hari ini disebut sebagai keinginan normatif kita untuk menjadi masyarakat majemuk. Kemajemukan itu kita tafsirkan dengan Assalamualaikum, salam sejahtera. Seolah-olah dengan cara itu, basa-basi itu, kita telah praktekkan pluralisme. Kalau saya mengatakan Assalamualaikum dan saya konsisten, kalau Anda di Amerika, sampai hari ini ada kurang lebih 867 agama. Berarti Anda mesti ucapkan 867 kalimat. Dan itu berarti akan ada 867 dirjen Bimas A, Bimas B di Departemen Agama. Inilah konsekuensi kalau negara mengurus agama. Dan lebih gila lagi, keutamaan hubungan antar warga negara dikalahkan oleh keutamaan hubungan antar umat beragama. Kalau Anda bayar pajak, kan Anda ingin agar supaya pajak itu dibagi pada tetangga Anda untuk mengakhiri kemiskinan di bumi. Tapi Anda tahu pajak Anda disubsidi oleh negara ke Departemen Agama, dipakai untuk subsidi jemaah haji. Jadi saya ingin agar supaya pajak saya dipakai di bumi, bukan untuk mensubsidi orang yang ingin mencari Tuhan. Kan kacau jalan pikiran itu. Bukan saya tidak setuju, saya setuju orang beragama, bahkan beragama harus secara fundamental. Tapi mempergunakan fasilitas negara dan negara menganggap itu layak, itu bertentangan dengan akal konstitusi, bertentangan dengan dalil demokrasi. Tapi tentu kita takut mengucapkan ini, karena ini menyangkut tadi hubungan mayoritas minoritas. Dan bahkan lebih buruk lagi, ketakutan itu ditunggangi oleh kekuasaan. Dan kekuasaan memperoleh dua surplus dari mayoritas, dari arogansi mayoritas, dan dari ketakutan minoritas. Dua-duanya berlindung kembali pada kekuasaan. Saya tentu tidak ingin agar supaya, atau kita tidak ingin politik ini terus-menerus
seperti ini. Kita ingin agar supaya demokrasi bekerja menurut dalil-dalil primernya. Jadi tadi saya katakan kita salah menginstall, salah mendownload, salah men-save ide demokrasi itu. Kita save di dalam folder komunal, padahal seharusnya kita save di dalam folder republik. Hanya di dalam republik demokrasi itu bisa hidup dalam kesetaraan. Di dalam folder komunal, dalam komunalisme ada hierarki moral. Anda tidak punya identitas selain identitas yang diberikan oleh komunitas. Individu kehilangan eksistensi dalam komunitas. Tapi negara malah mensponsori komunitas. Moral komunitas. Isinya tradisi, isinya feodalisme, isinya adalah dalil-dalil agama. Jadi kita sengaja membuat agama itu sesuatu yang agung, sakral, diturunkan untuk jadi bahan pertengkaran politik. Akhirnya semacam itu. Kita mulai berpikir, bisa nggak kita rawat demokrasi sedemikian rupa agar supaya bisnis misalnya, kapital tidak diasuransikan dalam politik. Kalau bisnis diasuransikan dalam politik, maka seluruh teori efisiensi hilang. Karena dia tahu bahwa begitu dia diasuransikan pada politik, akumulasi akan datang tanpa harus bekerja. Kita ingin agar supaya debat soal sistem ekonomi, apakah neoliberal, apakah Pancasilais, lebih dahulu kita tunda itu, kita selesaikan dulu problem bahwa di dalam sistem ekonomi apapun, dalam ideologi apapun, kalau negaranya korup, pasti kesejahteraan tidak bisa dicapai. Ekonomi pasar tidak didesain dengan variabel nepotisme. Jadi, saudara-saudara yang hormat, problem kita hari ini adalah memelihara ide republik itu pada dua level. Yang pertama adalah secara konseptual kita memerlukan dukungan intelektual untuk merawat ide itu, jangan sampai diisi oleh jalan pikiran konsep-konsep yang keliru. Bahwa republik hanya berisi kewarganegaraan, bukan kewargaagamaan, kewarga komunalan dan seterusnya. Jarak saya misalnya dengan saudara mungkin secara kesolehan berbeda. Saya lebih soleh, agak kurang soleh. Jarak saya dengan teman di ujung sana lain. Preferensi seksual saya berbeda dengan preferensi dia. Dia yang duduk di sebelah temannya mungkin sama etnisnya, tapi aliran politiknya berbeda. Tapi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk saling mengatakan sama di depan ayat konstitusi. Dalil ini mestinya diajarkan sejak tingkat SD sampai ke anggota parlemen, supaya dia menjadi satu-satunya syahadat politik demokrasi, yaitu after all we are citizens. Kita nggak dapat itu. Yang berlangsung adalah mistifikasi macam-macam. Bahwa problem sosial tidak bisa diselesaikan dengan mantra, dengan sekedar doa, tapi harus diatur melalui sistem perpajakan yang progresif. Itu dalil akal sehat dalam demokrasi. Tidak akan ada mat volcano berhenti menyembur karena jambi-jambi seluruh dukun di Jawa Barat, tidak ada. Tapi tetap pemerintah yain, oke, coba pakai dukun ini. Jadi saudara kita ada sekarang di dalam situasi yang kadang-kala tidak ingin kita sentuh, tapi kita tahu how low can we go. Suasana semacam itu. Apakah kita perlu berharap ada perubahan dari politik elit, dari politik oposisi? Yang kita sebut sebagai oposisi sebetulnya adalah kalau kita marah tanpa arah, itu namanya oposisi. Itu yang jadi. Begitu ada transaksi tukar tambah kekuasaan, oposisi berhenti. Jadi kita tidak pernah menguji argumen publik kita lewat institusi yang kita sebut sebagai
politik oposisi. Tidak pernah kita uji. Politik diselesaikan secara personal, dan kalau diselesaikan juga secara finansial, pasti itu. Jadi saya ingin mengulangi bahwa kita memiliki semua perangkat modern demokrasi. Kita punya sistem hukum yang demokratis, kita punya lembaga-lembaga demokrasi, partai politik, parlemen, mahkamah konstitusi, pers. Tapi di dalam instalasi modern itu mengalir air kotor korupsi, air kotor komunalisme. Jadi yang kita punya hanya instalasi demokrasi. Kultur di dalamnya adalah kultur yang paling buruk karena dia jadi persekongkolan antara agama, tradisi, dan finance. Juga mantra-mantra itu. Aneh bahwa kita hidup di dalam masyarakat demokrasi modern, tapi politik diucapkan di dalam mantra angka suci dan sebagainya. Kita berpikir untuk menangkan pemilu, tapi begitu kita mulai berkampanye, kita sudah berpikir bagaimana cara memperoleh suara dengan mengeksploitasi sifat-sifat primordial masyarakat. Satu waktu di pesawat saya dipaksa ganti boarding pass oleh seorang pria parlente, dan bahkan dia mau bayar boarding pass saya. Waktu saya tanya kenapa, dia bilang nomor kursi Anda nomor 9, saya butuh nomor 9 itu. Kenapa? Saya caleg dari Partai Demokrat. Mantra itu bukan sekedar ada di bumi, di atas pesawat 30.000 feet mantra masih bekerja. Bayangkan. Nah itu kondisi budaya politik kita hari-hari. Mungkin sudah lebih lewat. Nah keadaan ini menimbulkan semacam refleksi. Bagaimana kita mencoba untuk deal dengan keadaan semacam ini. Berharap bahwa politik bisa berubah karena perubahan elit adalah harapan seorang pemimpin. Tapi kalau dikatakan bahwa kita harus tanggung ini sebagai pelajaran demokrasi, kita tidak ingin tanggung ini, sebab ini bukan bagian dari pelajaran demokrasi. Ini bagian dari kepentingan politik, kepentingan kartel itu bisa kartel politik, kartel moral, kartel sopan santun dan sebagainya. Jadi kalau hari ini kita ucapkan semacam evaluasi republik berdasarkan prinsip akal sehat, itu adalah pekerjaan minimal dari budayawan, membuat evaluasi dengan fasilitas akal sehat. Lebih tinggi dari itu adalah mengevaluasi dengan melakukan perlawanan politik. Dan itu ada semacam kesadaran baru bahwa politik tidak berubah melalui sistem pemerintahan sekarang. Tidak, saya tidak melihat peluang itu. Dari kepemimpinan yang mediocre, tidak mungkin kita berharap ada gagasan-gagasan agung. Dari leadership yang serba tanggung, tidak mungkin kita berharap ada perubahan-perubahan agung. Jadi kita kembali pada kekuatan masyarakat. Dan itu memang saya kira melelahkan, tapi republik harus dirawat dengan jalan pikiran itu. Pada akhirnya kita ingin satu waktu kita berubah secara kualitatif dari sebuah republik yang feodal pergi pada republik yang betul-betul demokratis. Saudara-saudara yang saya hormati, satu soal yang merisaukan saya sebetulnya adalah cara pejabat publik mempresentasikan dirinya. Saya memperhatikan Menteri Agama, Menteri Info segala macam. Dia mengucapkan keyakinan moral personalnya untuk dijadikan acuan
politik publik dan tidak ada teguran sedikit pun dari sang majikan yang adalah presiden. Kan ini sesuatu yang betul-betul menghina akal demokrasi. Moral privat dijadikan dasar pembuatan keputusan publik berkali-kali. Saya kira Menteri Agama adalah pembantu presiden, bukan asisten Tuhan. Nah, yang terjadi sekarang adalah kita hanya bisa, ya itu memang tidak cukup cerdas untuk mengkonsumsi dari demokrasi si menteri itu. Tapi kalau kita tahu ini adalah kegiatan yang sebetulnya sistematis, berlaku sampai ke tingkat daerah, baru mungkin kita sadar bahwa ada semacam hegemoni hendak diseludupkan dalam kultur kita yang betul-betul memang antropologi keyakinan, dan itu pasti akan dituai sebagai keuntungan kekuasaan di suatu waktu. Bukan sekedar di Pasuruan ada pelecehan terhadap otonomi tubuh perempuan. Di Aceh ada perda yang mengatakan bahwa kalau jabatannya ada judulnya kepala, itu tidak boleh perempuan. Kepala daerah, kepala dinas, kepala cabang, nggak boleh. Jadi ada satu pola yang sebetulnya membuat kita cemas. Karena itu kita hidup dalam republik of fear. Yang takut itu bukan cuma orang, patung-patung pun takut. Jika mesti dikasih busana patung-patung itu, takutkan. Jadi dialektika ini sebetulnya yang mau kita periksa. Dan saya katakan tadi maksimal yang bisa diucapkan oleh akademisi cendekiawan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin potensi akal sehat untuk menghalangi berlanjutnya the republic of fear. Pepatah Itali mengatakan, kalau saya bisa lafalkan dengan cara yang pasti salah, el sueño della razón produce monstruos. Akal sehat yang tidur membangunkan monster. Itulah sebabnya kita perlu memelihara akal sehat, agar supaya malam tidak dikuasai oleh para monster, agar supaya nyenyak tidur kita sepanjang malam, dan besok pagi kita tahu ada Republic of Hope menunggu kita. Kita ingin melihat politik 2014 sebagai politik yang dihasilkan oleh kontra etis yang habis-habisan. Saya percaya bahwa Indonesia hanya berubah bila politik diselenggarakan dalam konfrontasi etis habis-habisan. Kalau begitu kita ingin agar supaya sejak sekarang kita harus bikin blocking antara yang buruk dan yang bermutu, supaya kita betul-betul bisa menikmati suatu perkelahian politik yang bermutu. Dan kita ingin agar supaya politik di hari-hari yang akan datang akan diselenggarakan dengan kekuatan argumen, bukan dengan kumpulan sentimen. Selamat malam. You